Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan berbicara tentang salah satu tema yang sangat-sangat tabu yang biasanya tidak mau dibahas di Indonesia. Kita akan berbicara tentang bentuk negara. Apakah bentuk negara Indonesia itu lebih relevan kesatuan atau federasi? Saya sih secara pribadi berpandangan bahwa yang lebih relevan itu adalah bentuk negara federasi. Alasannya, argumentasinya nanti akan kita bahas, tetapi intinya di pembukaan ini saya ingin sampaikan bahwa Indonesia ternyata adalah satu-satunya negara multikultural dan multi etnis di seluruh dunia yang menerapkan bentuk negara kesatuan. Kita menemukan misalkan Amerika, Australia, India, atau negara-negara yang multi etnis yang lainnya menerapkan federasi. Alasan yang paling utama biasanya adalah karena untuk bisa mengakomodasi perbedaan yang ada di dalamnya, maka bentuk negara pun harus disesuaikan dengan bentuk negara yang bisa memuat perbedaan-perbedaan itu. Lagi pula, sejauh yang saya ketahui, sistem atau bentuk negara kesatuan yang kita anut selama ini hampir dan telah mengikis beberapa keberagamaan dan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Maka dari itu, ayo kita bahas. Negara federasi adalah negara gabungan atau perserikatan atau persekutuan negara-negara bagian yang masing-masing di antara mereka memiliki hak untuk tata kelola pemerintahan, hukum, dan ekonomi, tetapi tidak memiliki kedaulatan. Kita bisa mengetahui negara federasi dari contoh terbesar di dunia ini, yaitu Amerika Serikat yang memiliki 50 negara bagian, tetapi mereka semuanya disebut sebagai Amerika. Selain Amerika Serikat, yang dekat-dekat pun kita mengetahui ada Malaysia dan Australia yang keduanya menjadi negara federasi. Apa alasan Malaysia memilih menjadi negara federasi? Karena di masa lampau mereka adalah kerajaan-kerajaan yang bersatu gara-gara penjajahan Inggris. Nah, kerajaan-kerajaan yang dimaksud itu kemudian diakomodasi menjadi bentuk federasi seperti yang kita kenal sekarang. Sedangkan Australia memiliki alasan yang lain. Australia tidak terkait dengan kerajaan-kerajaan di masa lampau, tetapi mereka wilayahnya sangat luas, sehingga untuk efisiensi dan efektivitas pemerintahan, maka mereka harus memecah pulau itu menjadi beberapa negara bagian. Nah, jika dilihat dari situ, kita mengetahui bahwa alasan-alasan satu negara untuk menjadi negara federasi itu biasanya adalah karena multikultural historisnya atau karena wilayahnya yang terlalu luas. Dan Indonesia tentu saja adalah negara yang memiliki seluruh alasan untuk menjadi negara federasi. Kita wilayahnya sangat luas, kemudian terpecah-pecah oleh pulau-pulau dan pegunungan, dan kemudian kita juga multikultural, multi etnis yang terdiri dari begitu banyak bangsa dan bahasa. Nah, tetapi kenapa Indonesia justru malah memilih negara kesatuan? Saya setidaknya menemukan ada dua alasan kenapa Indonesia diputuskan untuk menjadi negara kesatuan. Yang pertama adalah justru karena orang-orang Indonesia pada masa lampau tidak memiliki motif yang kuat, tidak memiliki alat perekat yang kuat untuk mempersatukan bangsa ini. Bangsa ini bersatu menjadi bentuk seperti yang kita kenal sekarang itu karena satu alasan sederhana, karena kita dijajah oleh bangsa yang sama. Itu saja. Bangsa kita berbeda, suku kita berbeda, bahasa kita berbeda, ciri-ciri fisik kita berbeda. Apa yang membuat kita nampak seperti bersatu seperti yang kita kenal sekarang adalah karena penjajah Belanda yang sayangnya justru malah kita benci hari ini, atau diajarkan kebencian terhadap Belanda di kurikulum kita hari ini. Nah, kalau kita mau menelisik di masa lampau, mungkin saja bahwa bentuk negara Indonesia itu tidak seperti yang kita kenal sekarang, tetapi mungkin saja berbentuk Nusantara Raya. Salah seorang sejarawan Barat terkemuka menyebutkan bahwa wilayah Indonesia itu atau wilayah Nusantara itu memiliki batas-batas yang paling jelas di seluruh dunia. Tetapi batas-batas itu semestinya terlihat bukan dalam kacamata politik yang kita kenal sekarang. Mungkin saja Filipina itu seharusnya bagian dari wilayah kita, atau Malaysia, Brunei Darussalam, Papua, Nugini, bahkan sampai ke Bougainville itu semestinya adalah wilayah Indonesia atau Nusantara Raya. Nah, tetapi bentuk negara seperti yang kita kenal sekarang dari mulai namanya sampai batas wilayahnya itu adalah bentukan Belanda. Nah, ketika kemudian kita memutuskan untuk bersatu, kita tidak memiliki alat perekat yang cukup kuat untuk mempersatukan itu. Makanya, para pemimpin Indonesia di masa lampau kemudian memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia itu
itu adalah negara kesatuan yang secara eksplisit dan secara de jure lebih mendukung gagasan untuk mempersatukan bangsa ini. Analisis ini bisa saja diperkuat dengan fakta bahwa setiap kali ada keinginan atau ada isu-isu perpecahan, maka orang-orang Indonesia akan bareng-bareng berteriak NKRI, harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Dulu di zaman Orde Baru, ketika kekuatan persatuan kita itu disatukan baik oleh kepentingan sipil maupun militer, maka kita jarang sekali mendengar yang namanya NKRI. Kebanyakan hanya menyebut RI saja, Republik Indonesia. Karena pada waktu itu kita tidak terlalu terancam oleh perpecahan. Nah, sekarang sedikit-sedikit ada muncul istilah NKRI, harga mati, setiap kali ada gagasan atau ada wacana atau ada isu yang bisa menjelaskan bahwa kita itu pecah belah atau kita itu berpotensi untuk pecah belah. Kan begitu ya. Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa orang-orang Indonesia di masa lampau memutuskan untuk menjadi negara kesatuan adalah karena secara historis kita ini terancam. Jadi ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, proklamasi itu sepihak. Dalam artian tidak ada kapitulasi, tidak ada apapun. Dan karena itu, maka Belanda merasa sangat berkeberatan atas proklamasi kemerdekaan itu. Nah, tetapi bagaimanapun ceritanya, Indonesia tetap ngotot. Dan perseteruan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada 5 tahun berikutnya, itu menunjukkan bahwa orang Belanda demikian kekeh surekeh untuk, kalaupun harus mengakui kedaulatan Indonesia, maka Indonesia yang dimaksud harus berbentuk federasi. Dan Belanda memang sejak awal menginginkan Indonesia berbentuk negara federasi. Sejak perundingan Linggarjati, kemudian perundingan Renville, dan perundingan di antara mereka, kemudian konferensi meja bundar, Belanda selalu memaksakan Indonesia agar Indonesia berbentuk negara federasi. Dan kenyataannya bentuk negara federasi di mana ada banyak negara bagian itu, mungkin saja dimanfaatkan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Jadi pikiran atau bacaan orang Indonesia di masa lampau adalah ketika bentuk negara federasi, maka satu atau beberapa negara federasi itu akan dimanfaatkan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Dan memang ada beberapa sinyalemen-sinyalemen yang sangat kuat, bahkan bukti-bukti yang menjelaskan bahwa memang Belanda berkepentingan untuk menjajah kembali Indonesia dan dimudahkan kalau seandainya Indonesia menerapkan bentuk negara federasi. Nah, demi mengantisipasi agenda terselubung Belanda itu, maka pemerintahan Indonesia kemudian menciptakan satu tandingan yang lebih kuat agar Indonesia tetap menjadi negara kesatuan. Bahkan Muhammad Hatta yang sesungguhnya sangat cenderung untuk menjadi negara federasi, akhirnya mengalah dan turut memperjuangkan Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, dua alasan inilah yang menurut saya yang bisa dijadikan alasan kenapa Indonesia memilih negara kesatuan. Tetapi ketika saya sekarang harus melontarkan isu bahwa Indonesia ini semestinya adalah negara federasi, bukan berarti ini adalah kurang ajar. Yang saya ketahui adalah bahwa bentuk negara itu, mau federasi ataupun kesatuan, itu tergantung kebutuhan, bukan hal yang sakral. Itu profan biasa saja, tidak ada masalah. Tetapi kan ini ada di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, ya benar. Nah, tetapi ini pun menjadi masalah. Jadi saya mohon maaf ya Baraya ya, saya jangan dilaporkan. Jadi begini, kalau Indonesia negara kesatuan itu gara-gara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka ini justru menjadi salah satu alasan agar kita meninjau kembali. Sebab Undang-Undang Dasar 45 itu sama sekali tidak sakral. Pemimpin-pemimpin Indonesia ketika membuat Undang-Undang Dasar 45 itu bukan benar-benar untuk dipakai, tapi sekedar formalitas untuk mencapai persyaratan berdirinya sebuah negara. Bahkan pemimpin-pemimpin Indonesia sejak awal mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945. Misalkan beberapa hari setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengangkat Perdana Menteri Syahrir, kemudian Amir, kemudian Hatta. Ini kenapa seperti ini? Padahal di Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 45 itu disebutkan bahwa pemimpin Indonesia itu presiden. Tapi kenapa harus ada Perdana Menteri? Ya, karena memang banyak tuntutan pada waktu itu. Tetapi intinya, kenapa pemerintah kita pada waktu itu begitu mudahnya melangkahi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45? Itu karena bahwa undang-undang itu adalah undang-undang yang dibuat sekedar untuk sementara saja pada waktu itu. Dan ini terbukti pula bahwa setelah tahun 50 kita mengenal yang namanya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Maksudnya adalah gini, Indonesia mau ngadain pemilu. Pemilu itu untuk menciptakan
lembaga legislatif. Lembaga legislatif itulah yang akan membuat undang-undang dasar Indonesia. Tapi sambil menunggu pemilu itu terjadi, kita tidak menggunakan UUD 45. Kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, kenapa nggak pakai yang 45 aja? Karena Undang-Undang Dasar 45 itu hanya untuk memenuhi kriteria berdirinya sebuah negara. Itu, maka saya katakan, saya mohon maaf ya, jangan dilaporkan. Saya katakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 itu bukan sesuatu yang sangat sakral, bukan sesuatu yang tidak boleh dirubah sama sekali, bahkan sejak awal dia diciptakan untuk dirubah. Indonesia baru menerapkan Undang-Undang 45 itu justru tahun 1959 atau diputuskan tahun 57 kemudian diterapkan tahun 59, yang menunjukkan bahwa sebelum itu pemerintahan Indonesia, mau Soekarno mau Hatta pun tidak terlalu mementingkan penerapan Undang-Undang Dasar 1945. Kita menerapkan penerapan Undang-Undang Dasar 1945 itu karena konstituante atau lembaga legislasi yang seharusnya menciptakan undang-undang baru itu malah mentok rebutan soal intensitas keikutcampuran formalitas agama dalam kehidupan bernegara. Kan seperti itu. Makanya ketika reformasi terjadi di Indonesia beberapa puluh tahun kemarin itu, banyak di antara orang-orang di Indonesia yang memutuskan, yang menginginkan untuk amandemen terhadap UUD 45. Kenapa seperti itu? Karena UUD 45 itu tidak sakral, sesuai kebutuhan saja sesungguhnya. Jadi bisa diamandemen, bisa diganti, disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus-terusan harus diupdate. Nah, maksud saya adalah begini Baraya, kalau landasan Indonesia sekarang menjadi negara kesatuan adalah Undang-Undang Dasar 1945, maka mari kita bicarakan, mari kita diskusikan. Itu bukan sesuatu yang sakral, bisa saja kita rubah, karena negara federasi itu menurut saya pribadi, berdasarkan pikiran saya sendiri, itu lebih relevan daripada bentuk negara kesatuan. Coba Baraya misal berpikir sekarang, orang-orang Aceh itu sangat menginginkan legalisasi agama dalam kehidupan bernegara mereka. Tetapi mereka berbenturan dengan kepentingan politik atau identitas politik nasional bahwa kita adalah negara hukum, bernegara dalam tanda kutip negara sekuler yang tidak melibatkan agama secara terang-terangan dan terus-terusan. Misalkan seperti itu. Kemudian orang-orang Bali itu sangat berbeda juga dengan orang-orang Sunda. Orang Jawa itu berbeda dengan orang Sulawesi dan sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu bukan hanya harus diakomodasi, tetapi harus didukung. Dan dukungan-dukungan itu akan sangat sulit kalau kita menerapkan negara kesatuan, karena negara kesatuan pasti akan memiliki standar yang juga satu. Misalkan, kita ketahui sekarang baju nasional Indonesia adalah batik. Kan ya, walaupun batik memang juga ditemukan di banyak wilayah di Nusantara, tetapi kalau seandainya kita menerapkan federasi, kita tidak harus memiliki baju nasional seperti itu. Biarkan setiap suku bangsa di Indonesia, biarkan setiap bahasa, setiap adat memiliki bajunya masing-masing. Federasi itu setiap daerah yang memiliki ciri-ciri khas tertentu memiliki kewenangan penuh untuk mengatur diri dia sendiri, mengatur dirinya sendiri walaupun tidak memiliki kedaulatan. Kan lebih enak, saya pikir ya, lebih enak seperti itu. Lagi pula ini bentuk negara federasi ini lebih cocok untuk bisa menahan perpecahan. Karena setahu saya bentuk negara federasi itu lebih susah pecah belah daripada bentuk negara kesatuan. Misal begini Baraya, sekarang di Papua itu sedang terjadi bentrokan antara orang-orang yang ingin melepaskan diri dari Indonesia melawan orang yang ingin mempersatukan Papua tetap ada dalam wilayah Indonesia. Nah, seandainya bentuk negaranya adalah federasi, kemudian yang berperang melawan orang-orang itu adalah pasukan federal orang Papua asli, mungkin orang-orang Papua yang jadi tentara yang melawan KBB itu lebih memiliki kedekatan hati, lebih memiliki kedekatan emosional. Sehingga pertempuran itu mungkin saja bisa diselesaikan dengan lebih baik, lebih singkat, dan tanpa pertumpahan darah berlebihan. Dan bentuk negara federasi itu lebih memungkinkan terjadinya perdamaian daripada bentuk negara kesatuan di mana tentara-tentara yang menyerang KBB itu adalah tentara-tentara yang kebanyakan tidak berasal dari Papua. Iya kan? Ya, silakan diskusikan, tetapi pikiran saya sih seperti itu. Atau misalkan bentuk negara kesatuan juga akan menyulitkan kalau terjadi masalah-masalah
tentang kenegaraan di daerah tertentu. Misalkan di Makassar ada pejabat yang korup, ada yang begini begitu sehingga harus dipecat dan sebagainya. Kalau bentuk negara kesatuan, maka orang-orang yang ada di sana harus lapor dulu ke pusat, kemudian dari pusat itu balik lagi ke sana diselesaikan. Kalau tidak selesai balik lagi ke pusat, nanti udah itu balik lagi ke daerah dan sebagainya. Banyak di antara kasus-kasus di Indonesia yang menunjukkan adanya ketimpangan dan tumpang tindih antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Hal itu tidak akan terjadi kalau bentuk negaranya adalah federasi. Kalau ada yang mau dipecat, nggak usah minta izin ke pusat, udah aja kalau satu daerah sudah memutuskan sesuatu, ya udah selesaikan di daerah itu saja. Nah, dengan seperti itu, maka pemerintahan akan menjadi efektif dan efisien. Lalu alasan kenapa kita harus menjadi negara federasi adalah karena bentuk negara kesatuan biasanya akan menciptakan mayoritas dan minoritas. Kemudian juga akan menciptakan satu wilayah yang penuh dengan penduduk dan wilayah yang lain kosong dari penduduk, seperti yang kita kenal sekarang. Ya, kalau Jawa padat penduduk itu karena memang banyak alasan. Tetapi kalau kita negaranya kesatuan, ini pun akan semakin memperkeruh masalah. Jawa akan menjadi semakin padat dan pada akhirnya pembangunan juga akan semakin signifikan terjadi di Jawa, sedangkan di luar Jawa tidak. Kenapa? Karena negara kesatuan itu biasanya cenderung terpusat, jadi bentuknya seperti obor. Semakin dekat dengan api, semakin terang. Semakin jauh dari api, semakin gelap. Biasanya seperti itu. Nah, kalau bentuk negara federasi, itu masing-masing daerah punya obor. Jadi terangnya di mana-mana, dan kita tidak harus membuat hal-hal yang ribet untuk bisa menjalankan tata pemerintahan di daerah-daerah yang dimaksud itu. Nah, tapi sekarang kan negara Indonesia sudah menerapkan otonomi daerah, berarti semua masalah-masalah itu sudah terselesaikan. Iya, maksudnya gini Baraya, kalau negara menerapkan otonomi daerah dan itu terbukti ternyata lebih baik, kenapa kita tidak menjalankan yang jauh lebih baik saja, yaitu federasi? Kan begitu. Kalau otonomi daerah itu kan masih setengah-setengah dan terbukti baik kan sekarang. Nah, makanya jauh lebih baik kalau kita menerapkan federasi. Sekali lagi Baraya, kita sudah kehilangan banyak sekali akar budaya yang lokal-lokal, yang kecil-kecil, karena semuanya harus disatukan dalam satu kesatuan negara. Nah, alangkah lebih baiknya sebagai negara multikultural yang setiap perbedaan itu adalah identitas kita, maka itu harus diakomodasi dalam bentuk pemerintah atau bentuk negara yang lebih sesuai, yaitu bentuk negara federasi. Tapi sekali lagi ya, ini mah hanya gagasan, hanya pikiran. Dalam artian begini Baraya, kita sesungguhnya memiliki tujuan yang pasti, yang jelas dan sama. Yang membedakan kita adalah soal prosesnya. Maka mari kita berdiskusi soal proses untuk mencapai tujuan bersama itu agar kita menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Silahkan berpikir, silahkan berdiskusi di kolom komentar secara baik dan bijaksana. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.